on, accompany us to the station. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Seperti biasa, admin mau doain teman-teman dan keluarga agar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film India yang berjudul Honslarak. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang udah merawat anaknya sendirian dari masih bayi. Nah, beberapa tahun kemudian, pria ini sangat ingin memiliki istri, sedangkan anaknya juga ingin memiliki seorang ibu. Oleh sebab itu, mereka berdua berjuang bersama dalam mencari ibu baru, walaupun banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Oke, seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Yankee yang malam itu lagi asik berpesta sambil joget-joget ria di sebuah diskotik. Dan begitu Yankee tiba di rumah, dia berusaha untuk mengendap-endap agar nggak membuat suara berisik yang bisa membangunkan anaknya. Tapi ternyata anaknya yang bernama Honsla udah menunggu kedatangan Yankee dan menjadi marah karena mengetahui kalau bapaknya baru pulang dari dugem. Yankee yang merasa bersalah pun langsung meminta maaf pada Honsla dan berjanji kalau dia nggak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dalam kehidupannya, Yankee hanya tinggal berdua dengan putra satu-satunya yang udah dia rawat sendiri sejak Honsla masih bayi. Dan ketika mengantar anaknya ke sekolah, Yankee bercerita kalau hari ini mereka akan bertemu dengan calon ibu baru agar Honsla bisa cepat punya adik. Nah, setiap kali tiba di sekolah, Yankee selalu berpesan pada Honsla untuk memanggilnya dengan sebutan kakak agar hubungan mereka nggak diketahui orang lain. Dan ternyata si Yankee ini adalah seorang pengusaha restoran perindapan yang lebih banyak dikelola oleh temannya bernama Nitu. Singkat cerita, saat mereka tiba di rumah calon istrinya, Yankee meminta pada Honsla untuk mengangkat jempol jika dia menyukai calon ibunya. Dan begitu calon ibunya muncul, Honsla langsung dengan senang hati mengangkat jempolnya demi kebahagiaan dan masa depan ayahnya. Lalu ketika di perjalanan pulang, Yankee tiba-tiba mendapat pesan dari seorang cewek di luar kota yang ingin serius untuk menikah dengannya. Sehingga Yankee memutuskan untuk mengajak Honsla pergi ke kota itu besok pagi demi bertemu dengan calon ibunya yang nomor 2. Keesokan harinya saat tiba di bandara, Yankee dan Honsla mendapat pengumuman kalau penerbangan mereka ditunda selama 5 jam. Di saat yang sama, Honsla melihat dua wanita cantik yang membuat Yankee menghayal, tapi sayangnya hayalannya nggak seindah kenyataan. Lalu ketika menunggu jadwal keberangkatan, Honsla yang lagi asik main game terus aja diganggu sama Yankee, sampai dia kabur ke toilet untuk bermain. Sedangkan Yankee pergi ke sebuah toko untuk membeli charger HP, tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang sengaja menghindar darinya. Kemudian saat Yankee kembali, wanita itu terlihat sangat panik dan segera pergi sampai melupakan dompetnya. Ternyata wanita itu adalah mantan istri Yankee yang bernama Sweetie dan sekaligus ibu kandung dari Honsla. Dari pertemuan tersebut, kita kemudian diperlihatkan pada kejadian di masa lalu ketika mereka berdua masih berstatus suami istri. Dan saat itu, Sweetie sebenarnya belum mau punya anak sebab dia ingin mewujudkan mimpinya sebagai wanita karir. Tapi beberapa bulan kemudian, ternyata Sweetie udah hamil besar akibat terlalu bersemangat dan akhirnya mereka berdua kebablasan.
Tentu aja hal itu membuat Sweety menjadi sangat marah karena dia harus kehilangan mimpinya demi merawat anak mereka di rumah. Kemudian pada suatu hari, Sweety merasa sangat kesal pada Yankee karena suaminya bekerja 2 shift sekaligus untuk menghasilkan uang lebih. Sweety pun beralasan kalau Yankee hanya peduli pada masa depan anaknya dan sengaja melupakan keinginan istrinya dalam berkarir. Nah, karena udah merasa nggak tahan, Sweety akhirnya mengajak Yankee ke sebuah kantor pengacara untuk mengajukan gugatan cerai. Bahkan Sweety meminta pengacara untuk membantu Yankee dalam memenangkan hak asuh anak agar dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang desainer. Singkat cerita, saat Honsla berumur 6 bulan, mertua Yankee akhirnya terpaksa menyerahkan Honsla karena Sweety udah pergi dari rumah untuk bekerja. Dan sejak saat itu, Yankee harus berjuang sendirian dalam merawat Honsla, sampai-sampai dia nggak punya waktu untuk dirinya sendiri. Lalu pada suatu ketika, Yankee berencana untuk menitipkan Honsla pada tetangganya agar dia bisa bekerja dengan tenang. Namun tetangganya itu baru aja mengalami kecelakaan dan malah meminta tolong macam-macam pada Yankee. Nah, karena nggak ada orang yang bisa dititipin, Yankee akhirnya terpaksa membawa Honsla untuk ikut ke restoran di tempatnya bekerja. Tapi tiba-tiba ada kejadian yang kurang mengenakan dan membuat Yankee harus kehilangan pekerjaannya. Sejak hari itu, Yankee akhirnya bingung dalam mencari pekerjaan, sedangkan teman-temannya malah menyarankan agar dia segera menikah. Yankee pun mencoba saran dari teman-temannya dan mendaftar pada kontak jodoh online khusus bagi orang India. Lalu ketika mengikuti kencan buta, Yankee datang dengan mengajak Honsla, yang tentu aja membuat wanita itu kesal karena dia udah berbohong soal anaknya. Ternyata ada satu wanita yang mau menerima kondisi Yankee, tapi sayangnya terjadi kesalahpahaman dan akhirnya dia harus gagal lagi untuk menikah. Nah, di saat merasa udah putus asa, Yankee berniat untuk memberikan Honsla pada pasangan yang baru menikah yang kebetulan ingin berfoto dengannya. Namun karena pasangan itu menolak, Yankee akhirnya mendaftarkan Honsla pada sebuah jasa adopsi agar dibantu dalam menemukan orang tua asuh yang tepat. Beberapa minggu kemudian, akhirnya muncul pasangan suami istri yang berasal dari keluarga kaya untuk mengadopsi Honsla menjadi anak mereka. Sebenarnya Yankee merasa berat untuk melepaskan bayinya, tapi dia juga udah terlihat bingung harus berbuat apa. Nah, sejak kepergian Honsla beberapa hari yang lalu, Yankee mulai merasa kesepian dan mengingat kenangan manis saat dia bersama bayinya. Malam itu juga, Yankee datang ke rumah orang tua asuh untuk membawakan mainan yang ketinggalan dan akhirnya dia memohon agar Honsla dikembalikan kepadanya. Setelah mendengar kisah Yankee dan Honsla, Sweety merasa sangat menyesal karena dia udah tega meninggalkan mereka berdua. Gak lama kemudian, Sweety melihat Honsla yang baru kembali dari toilet dan tiba-tiba datang suami baru Sweety untuk mengajaknya naik ke pesawat. Begitu Sweety pergi, Honsla mulai bertanya siapa wanita itu, tapi Yankee berbohong kalau dia adalah mantan pacarnya waktu kuliah. Dan ketika melihat kepergian Sweety, mereka berdua juga melihat kedatangan bidadari cantik bernama Jasmine yang akan mantap jika menjadi istri sekaligus ibu. Keesokan harinya, Honsla memiliki ide untuk mendaftarkan Yankee pada situs pernikahan online yang sebenarnya pernah dia daftar waktu Honsla masih bayi.
Ternyata di situs itu juga ada profil Jasmine yang bekerja sebagai guru yoga, sehingga Honsla berniat untuk membantu ayahnya agar bisa mendekati Jasmine. Sementara itu di tempat lain, kita juga diperlihatkan pada keluarga Jasmine yang sangat ingin dia menikah, termasuk neneknya yang sampai berpura-pura sakit. Tapi si Jasmine ternyata udah mengetahui akting keluarganya itu dan berjanji pada mereka kalau dia akan menikah tahun ini juga. Oke, adegan kemudian beralih lagi ke Yankee yang bertanya pada Honsla tentang perkembangan perjodohannya dengan Jasmine. Namun Honsla memberitahu kalau Jasmine belum menyetujui pertemanan mereka, yang membuat Yankee menjadi sangat penasaran. Keesokan paginya, Honsla akhirnya mendapatkan notifikasi dari situs jodoh online kalau Jasmine udah menerima pertemanan mereka. Mereka berdua pun mulai berdebat tentang siapa yang berhak mengirim pesan pada Jasmine, yang membuat Honsla kesal dan sengaja memanggilnya dengan sebutan ayah. Setelah mengantar Honsla ke sekolah, Yankee yang udah gak sabaran langsung mengirim pesan pada Jasmine menggunakan beberapa kalimat romantis. Sayangnya hal itu gak berjalan dengan baik dan malah membuat Jasmine ilfil karena Yankee terlalu gombal pada seorang wanita yang baru aja dia kenal. Nah, karena kejadian itu, Honsla menjadi kesal pada ayahnya karena dia udah bisa menebak kalau Yankee terlalu terburu-buru ingin dekat dengan wanita. Untungnya, Honsla udah membaca profil Jasmine dengan seksama dan memiliki ide agar Yankee bertemu langsung waktu Jasmine jogging di sebuah taman. Keesokan paginya, Honsla akhirnya membantu dan memberikan beberapa saran pada Yankee untuk mendekati Jasmine agar bisa mengajaknya berkenalan. Sayangnya gaya Yankee terlalu buruk dalam mendekati wanita sehingga usaha mereka gagal total untuk menarik perhatian Jasmine. Karena usaha pertamanya gagal, Honsla lalu menyarankan pada Yankee untuk menemui Jasmine di taman yang biasa dia datangi untuk nongkrong. Namun bukannya berkenalan dengan sopan, Yankee malah sok-sokan nulis nomornya di sebuah kertas dan memberikannya kepada Jasmine. Nah, karena merasa terganggu, Jasmine langsung mengancam Yankee kalau dia akan memanggil polisi dengan tuduhan menguntit. Yankee pun masih pede untuk merayu Jasmine dengan rayuan gombalnya, dan akhirnya dia ditangkap beneran oleh polisi. Setelah usaha kedua juga gagal, Honsla merasa kalau ayahnya memang gak becus mendekati wanita dan memberi saran terakhir untuk ikut kelas yoga yang diajarkan oleh Jasmine. Tentu aja Jasmine menjadi kaget melihat Yankee yang masih mengikutinya, dan Yankee terus saja berbuat ulah untuk menarik perhatiannya. Excuse me, ma'am. Ma'am, can you crack my pose? Ma'am, can you crack my pose? Madam, can you crack my pose? Oh, Harper. Malatre. Follow me. Tapi setelah beberapa kali mengikuti kelas yoga, giliran Jasmine yang terlihat asik ngerjain Yankee untuk membalas tingkahnya yang selalu menyebalkan. Jasmine pun mulai terlihat sedikit menyukai Yankee yang menurutnya memiliki sisi lain yang lucu selain sering membuatnya kesal. Kemudian saat mereka pulang, Jasmine tiba-tiba ditelepon oleh neneknya yang ingin menikmati masakan khas India. Untungnya resepsionis di sana udah berteman baik dengan Yankee dan meminta bantuan untuk mengantar Jasmine membeli makanan bagi neneknya. Karena permintaan tersebut, Yankee sengaja mengajak Jasmine ke restoran miliknya dan berpura-pura kalau dia adalah pelanggan yang sering nongkrong di tempat itu.
Namun ketika Yankee pergi ke toilet, tiba-tiba semua karyawan langsung kompak menatap Jasmine yang membuatnya merasa sedikit heran. Sesampainya Jasmine di rumah, ternyata neneknya menyukai makanan tersebut dan ada kue spesial yang sengaja dibelikan oleh Yankee. Di sisi lain, Yankee mengajarkan Honsla gerakan yoga yang udah dia pelajari sambil bercerita perkembangan hubungannya dengan Jasmine. Keesokan harinya, Yankee ingin memberikan kartu ucapan cinta pada Jasmine dan bertemu dengan pria yang saya kasih nama Bahlul yang akan melamar kekasihnya. Lagi-lagi Yankee bertemu dengan si Bahlul yang sedang menunggu pacarnya di tempat yang sama. Tapi ketika Jasmine datang, tiba-tiba Honsla juga muncul di tempat itu dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Untungnya Honsla melihat keberadaan Jasmine dan sengaja merusak hubungan Bahlul untuk menyelamatkan hubungan ayahnya. How mean world, huh? Lalu saat mereka di rumah, Yankee merasa sedikit kesal pada Honsla yang memanggilnya ayah di tempat umum dan hampir aja ketahuan sama Jasmine. Gak lama kemudian, Yankee mendapat telepon dari Jasmine yang ingin membelikan makanan bagi neneknya, tapi restoran yang kemarin udah tutup. Nah, setibanya Yankee di restorannya, dia langsung bertanya tentang Jasmine pada Nitu yang kebetulan muncul di belakangnya. Tapi tiba-tiba pegawai yang satu membahas tentang pembayaran gajinya, sehingga Jasmine akhirnya mengetahui kalau Yankee adalah pemilik restoran tersebut. So, इस रेस्टोरेंट दा ओनर है तू? Akhirnya sejak hari itu, hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat dan joget-joget seperti di film India pada umumnya. Dan ketika Yankee udah yakin kalau mereka saling mencintai, dia akhirnya memberanikan diri melamar Jasmine untuk menjadi istrinya. Tapi pada suatu hari, Yankee dan Honsla baru aja pulang dari berbelanja, dan kebetulan di tempat itu juga ada Jasmine yang sedang mengajak neneknya jalan-jalan. Bahkan Jasmine bisa dengan jelas melihat kedekatan mereka berdua yang membuatnya curiga kalau bocah itu adalah anak Yankee. Kemudian saat Yankee dan Honsla lagi asik bermain, tiba-tiba Jasmine datang ke rumah mereka yang tentu aja membuat Yankee merasa panik. Yankee pun menyuruh Honsla untuk bersembunyi dan menyembunyikan barang bukti penting sebelum dia mempersilahkan Jasmine masuk dengan beberapa acting. पहली बारी करे आएंगे तेल नहीं सी छोड़ा Lalu ketika Jasmine di dalam, dia langsung melihat kondisi rumah itu untuk memastikan kalau Yankee tinggal bersama keluarganya. Di sana, Jasmine sempat menemukan sempak Honsla yang berceceran dan untungnya Yankee membuat alasan kalau itu bisa menciut karena sering dipakai. Tapi di saat Jasmine terus berkeliling rumah, akhirnya dia melihat seorang bocah yang membuat Yankee terpaksa mengakui kalau Honsla adalah anaknya. Tentu aja hal itu membuat Jasmine marah sebab selama ini Yankee udah berbohong dengan mengaku kalau dia berstatus single. Lalu di malam harinya, Honsla akhirnya mengaku pada Yankee kalau dia udah mengetahui soal Sweetie yang meninggalkan mereka demi mimpinya. Honsla juga meminta maaf atas kejadian tadi siang, namun Yankee mengatakan kalau hal ini juga merupakan kesalahannya. Keesokan paginya, Yankee dan Honsla akhirnya memberanikan diri untuk datang ke rumah Jasmine dan meminta maaf kalau selama ini mereka udah berbohong. Di sana, Honsla juga menjelaskan kalau ibunya udah meninggal sejak dia masih bayi dan ternyata ucapan itu mampu meluluhkan hati Jasmine.
Nah, karena sandiwara mereka begitu meyakinkan, Jasmine akhirnya setuju menikah dengan Yankee dan meminta mereka untuk bertemu orang tuanya besok pagi. Dengan syarat, mereka harus berbohong kalau Honsla adalah adik Yankee dan mengakui semuanya setelah mereka resmi menjadi suami istri. Lalu ketika bertemu orang tua Jasmine, mereka langsung menjelaskan tentang siapa Honsla sebenarnya sesuai dengan rencana yang udah mereka bahas kemarin. Dan setelah bercerita kebohongan lain, akhirnya orang tua Jasmine setuju pada pernikahan mereka dan Yankee juga berinisiatif untuk menghidangkan makanan dari restorannya. Kemudian saat acara itu diadakan, Jasmine bertanya pada Honsla tentang keberadaan ayahnya yang hampir aja ketahuan oleh ayah Jasmine. Tapi tiba-tiba Honsla melihat kedatangan Sweetie di tempat itu yang membuatnya bingung dan segera mencari Yankee. Begitu Honsla bertemu dengan ayahnya, dia langsung memberitahu kedatangan Sweetie ke acara ini yang tentu aja membuat Yankee menjadi panik. Yankee pun segera mencari keberadaan Sweetie dan memberinya isyarat agar keluar dari ruangan. Lalu ketika mereka bertemu, Sweetie mengatakan kalau dia ingin berbicara tentang sesuatu, tapi tiba-tiba Jasmine muncul sehingga Yankee segera mengusirnya. Ternyata Jasmine ingin mengenalkan Yankee pada pengacara yang pernah mengurus perceraiannya. Beruntung Yankee memiliki ide untuk membuat calon mertuanya pergi. Tapi di saat Yankee ingin melarikan diri, kedua pengacara itu ternyata masih ingat padanya dan kasus perceraiannya dengan Sweetie. Yankee pun menjelaskan kalau dia udah bercerita tentang masa lalunya pada Jasmine dan status Honsla sebagai anaknya. Nah, untuk membuktikan ucapan itu, Yankee kemudian segera memanggil Jasmine untuk meyakinkan mereka kalau dia udah berkata jujur. Untungnya, kedua pengacara itu mau menjaga rahasia ini dari orang tua Jasmine sebab mereka sadar kalau hal ini bukanlah urusan mereka. Lalu ketika mencari Sweetie di luar, Yankee tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran tetangganya sehingga dia juga harus meminta wanita itu agar tidak saling mengenal. Di saat yang bersamaan, Yankee nggak sengaja melihat Sweetie lagi bersama Honsla dan dia langsung meminta Sweetie untuk segera pulang. Tapi tiba-tiba Jasmine datang menghampiri mereka dan Yankee yang panik terpaksa mengenalkan Sweetie sebagai teman kuliahnya dulu. Jasmine pun malah mengundang Sweetie untuk bergabung di pesta mereka karena menurutnya nggak sopan jika Yankee mengusir temannya sendiri. Singkat cerita, di malam harinya Sweetie datang ke kamar Yankee untuk memohon agar dia diperbolehkan mengajak Honsla tinggal sementara bersamanya. Tentu aja Yankee nggak mau menuruti keinginan tersebut karena dulu Sweetie udah tega meninggalkan mereka berdua begitu aja. Tapi di saat Yankee ingin mengusir Sweetie, tiba-tiba Jasmine mengetuk pintu kamarnya yang membuat mereka panik sampai Sweetie bersembunyi di bawah sofa. Di sana, Jasmine curhat kalau dia merasa nggak tenang karena udah berbohong, padahal orang tuanya sangat menantikan pernikahan ini. Nah, karena permasalahan itu, Yankee mencoba untuk menenangkan Jasmine dan berjanji kalau mereka akan berbicara jujur setelah upacara pernikahan. Sweetie yang mendengarnya pun menjadi marah karena mereka merahasiakan status Honsla dari calon mertuanya dan meminta Yankee untuk mengembalikan Honsla kepadanya. Keesokan harinya sebelum upacara pernikahan diadakan, Yankee yang merasa nggak tahan akhirnya ingin berbicara jujur di depan semua orang tentang rahasianya. Di sana, Yankee mengaku kalau dia udah pernah menikah dengan Sweetie yang membuat Jasmine kecewa karena Yankee menyembunyikan rahasia lain.
Nah, karena pengakuan tersebut, keluarga Jasmine ingin membatalkan pernikahan, tapi tiba-tiba Sweety mengatakan kalau dia ingin membawa Honsla agar mereka tenang. Love you, Daddy. Namun Yankee nggak mau mengorbankan Honsla demi kepentingannya dan lebih memilih membatalkan pernikahannya dengan Jasmine. Daddy, तुझे थोड़ा देर ज़्यादा बोल गई. Setelah mereka berdua pergi, orang-orang terdekat Yankee mulai memberikan komentar kalau dia adalah pria yang bertanggung jawab. Ucapan itu pun mampu membuat ayah Jasmine luluh dan mereka mengejar Yankee yang sok-sokan jual mahal. Oh, रुक जा मुंडिया, रुक जा. हौसले. Tapi ketika mereka melihat balik, ternyata Jasmine dan keluarganya udah nggak ada dan tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ayah Jasmine akhirnya merestui pernikahan mereka dan Yankee juga memberikan izin pada Sweety untuk menengok Honsla kapanpun ia mau. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini dan sampai jumpa di video yang berikutnya.